Bro Ivan. Alhamdulillah. Nah, tadi kita kebetulan sudah RDPU ya dengan DPR sih kayak Ya, di DPR RI ya Komisi 3. Sebenarnya apa yang jadi agenda tadi itu? agenda tadi Heeh. kita mewakili DPP Partai Bulan Bintang, khususnya untuk pengajuan RDPU ini kita mengusulkan untuk rancangan undang-undang hukum acara pidana di situ. Ada beberapa pasal, ada beberapa poin yang kita sampaikan Ya, untuk dimasukkan dalam rancangan undang-undang hukum acara pidana. ya. Bisa disampaikan poin-poinnya Pak Irfan, apa aja tadi yang jadi poin utama yang disampaikan ke DPR nih sebagai masukan. Ya, poin-poin tadi ada 7 poin yang Ya, kami usulkan di dalam RDPU itu. Yang pertama dari mulai penyelidikan dan penyidikan, yang ya, kedua dari soal pra-peradilan, adanya perluasan pra-peradilan, yang ketiga soal penyitaan dan kualifikasi benda sitaan, yang keempat terkait dengan usulan untuk menghapuskan dakwaan alternatif, yang kelima terkait dengan pertimbangan hukum, kriteria pertimbangan hukum, terus yang keenam di salah sidang, dan terakhir itu terkait dengan mekanisme putusan, mekanisme PK, PK peninjauan ya. kembali itu. Oke. Jadi 7 poin. Nah, itu 7 poin itu kami usulkan hanya yang hal-hal sifatnya fundamental aja dan substansi baru gitu, Ya, karena kami menyampaikan dalam RU itu yang tidak, yang belum disampaikan oleh pihak sebelumnya. Jadi usulan kami ini masih original gitu. original ya. Hmm. Jadi bukan pengulangan berarti. Bukan, karena yang sudah kami tidak sampaikan karena sudah terakomodir gitu di dalam Ya. rapat panjang. Perbedaan prinsip dengan KUHP lama itu sebetulnya apa ya yang Jadi di RUU KUHP ini? kalau kami menilai dari KUHP yang lama dengan yang sekarang itu memang perbedaan prinsipnya sangat jauh berbeda ya. Bisa Ya. dikatakan ya KUHP yang baru ini lebih manusiawi, lebih melindungi hak asasi manusia, terdapat penguatan peran dan fungsi advokat di situ Advokat, terakomodir, gitu. terus khusus untuk pra peradilan juga di situ diakomodir lebih baik lagi dari yang tadinya pra peradilan ini bisa gugur dengan limpahnya perkara ke pengadilan. Nah, sekarang kalau kita masukin pra peradilan itu dengan otomatis sidang pokok perkara bisa tertunda terlebih dahulu. Oh Jadi gitu itu ya. kan sangat membantu untuk advokat khususnya dalam membela kepentingan kliennya kan. Ya, Itu kan, yang patut kita ya betul, apresiasi. betul. Tapi selain itu masih ada juga beberapa hal yang menurut kami dirasa belum terakomodir. Ya selebihnya yang tadi kami sampaikan di dalam RDPU itu. Ya, jadi memang tadi perlindungan HAM ya, perlindungan HAM Ya, terhadap terutama untuk kepentingan si siapa korban ya. perlindungan HAM Untuk tentunya untuk perlindungan si dan korban, si ataupun tersangka pelaku. juga sama gitu. Jadi kan pada prinsipnya yang sekarang ini yang diutamakan restoratif justice, mengembalikan keadaan pada keadaan semula gitu. Iya. Jadi antara si korban dengan si pelaku ini lebih diprioritaskan untuk didamaikan, Didamaikan. supaya Betul. tidak berlanjut perkara sampai ke Iya. pengadilan. Ya, artinya kan perubahan paradigma yang cukup signifikan ya, Iya, pergeserannya dari KUHP lama ke KUHP baru ini ya. Iya. Berarti gitu. Nah tadi peradilan itu urgensitasnya memang kan dulu tuh KUHP lama itu memang ketika pokok perkaranya sudah diperiksa itu pra peradilan gugur dan itu sangat Ya, merugikan ya. sangat jelas, sangat merugikan. Bahkan saya sering mengalami beberapa kali hal seperti itu. Bahkan kan kami menilai seolah-olah kita dikerjain oleh penyidik gitu. Iya, oke. Nah posisi APH ya, aparat penegak hukum termasuk juga advokat di sini, apakah memang di KUHP baru ini sudah tercipta keseimbangan atau masih ada kesenjangan? Kalau berdasarkan KUHP baru ini, karena dia menganut prinsip diferensiasi fungsional, jadi Apa itu? peran penyidik Polri dengan penuntut umum dari kejaksaan itu perannya sejajar gitu. Nah, cuma di sini ada dilema juga gitu, karena dilemanya apa? Karena seolah-olah penyidik Polri dan penuntut umum ini dikotak-kotakan kedudukannya gitu. Jadi tidak ada terintegrasi gitu. Jadi di sini begitu penyidik Polri khususnya melakukan penyidikan itu kan
jaksa tidak bisa menilai proses penyidikan itu layak atau tidak untuk dimasukin, untuk dihentikan penyidikannya, tapi jaksa hanya sekedar bisa merekomendasikan berkas perkara ini untuk dilengkapi, kekurangan berkasnya untuk dilengkapi gitu. Karena penghentian penyidikan itu karena penyidikannya di awal dari penyidik Polri, itu yang berwenang ya tentunya penyidik Polri gitu. Jadi penghentian penyidikan itu hanya bisa didasarkan pada adanya kesepakatan restoratif justice antara si pelaku dan si korban gitu. Titik beratnya ada di para pihak Ya, ya, bukan di APH berarti gitu. begitu ya. Nah, namun dari hal itu kita harus diwaspadai juga karena kadangkala setelah terjadinya kesepakatan antara si pelaku dan si korban itu ada bisa muncul oknum-oknum yang memanfaatkan kesepakatan itu. Nah, bisa jadi kan adanya kesepakatan perkara tetap dilanjutkan karena kepentingannya yang tidak terakomodir, kepentingan si oknumnya yang tidak terakomodir. Nah itu hal itu pernah saya alami sendiri. Bahkan akhirnya kami menyatakan keberatan di dalam persidangan, sehingga persidangan pun berdasarkan perma yang terbaru itu kan masih bisa melakukan proses restoratif justice dalam persidangan. Jadi ketika para pihaknya sudah damai, sepakat, maka itu imperatif ya bagi APH, mau tidak mau harus segera. Makanya gitu. Dari tidak perlu melakukan izin lagi kan? itu kami mengusulkan ada batas waktu di mana para pihak sudah sepakat untuk berdamai, ya tidak bisa dimajukan lagi ke proses persidangan. Betul, itu pentingnya. Selain itu ada lagi Pak Irfan yang fundamental? Yang fundamental selain itu ya 7 hal itu sebenarnya fundamental semua ya. Bahkan yang tadi sedikit disoroti oleh anggota DPR gitu kan terkait dengan pengusulan untuk menghapus surat dakwaan alternatif. Itu cukup sporadis juga ini, itu ekstrim lah ya. Cukup ekstrim dikarenakan ya belum ada yang mengusulkan hal demikian gitu. Nah, alasan kami mengusulkan yang demikian itu karena surat dakwaan itu adalah dasar dari pemeriksaan hakim untuk menilai perbuatan mana yang tepat diterapkan kepada si terdakwa. Nah, dalam prakteknya kan surat dakwaan alternatif itu bisa lebih dari 2-3 pasal kan yang bisa dijerat terhadap terdakwa, sedangkan substansi dari dakwaan alternatif itu kan jelas berbeda antara pasal 1 dengan pasal yang lainnya. Jadi tadi kami menyampaikan bila mana memang tujuan hukum material, hukum pidana ini untuk mencari kebenaran material, untuk apa adanya surat dakwaan alternatif gitu kan. Nah, seolah-olah kan pertama dasar surat dakwaan alternatif ini kan adanya suatu keraguan dari pihak penuntut umum, dan yang kedua penuntut umum bisa dikatakan seolah-olah mencari-cari kesalahan dari seorang terdakwa. Ada filter di situ kan. Bila mana dakwaan ini tidak terkabul, masih ada dakwaan ini. Bila mana dakwaan ini tidak tepat, masih ada dakwaan berikutnya. Jadi kan kesalahan itu dicari-cari. Jadi apa dong tujuannya dengan mencari kebenaran materi, kan jelas sangat bertentangan di situ. Tapi di situ langsung direspon dengan oleh anggota DPR karena saya menarik dan suatu hal yang baru ya. Karena saya melihat anggota DPR tersebut mantan jaksa juga, mungkin di situ beliau merasa khawatir bila mana surat dakwaan alternatif itu sampai bisa masuk ke dalam rapat panja, bahkan sampai dihapuskan. Tapi kami tetap berharap itu bisa dihapuskan karena pentingnya keyakinan penuntut umum dalam melakukan tuntutan itu ya mestinya nggak usah dakwaan alternatif, langsung aja dakwaan tunggal kalau memang dia benar-benar yakin terdakwa bersalah melakukan dugaan tindak pidana. Itu menarik tuh. Kemudian juga tadi sempat ada persoalan ini ya, DPR ya, salah satu anggota DPR menanyakan terkait dengan estimasi hari atau lamanya waktu proses penyelidikan itu gimana tuh? Apakah memang harus ditentukan secara nominatif, artinya harinya atau lamanya gitu, atau bagaimana? Urgensinya seperti apa sebenarnya? Sebenarnya gini ya, kalau masalah soal perhitungan lama hari itu kan ya itu susah kita untuk menentukan landasan historis dan filosofisnya, karena di situ kan sifatnya open legal policy ya.
antara kebijakan DPR untuk menyepakati. Tapi kalau kita kaji berdasarkan praktik di dalam proses penyelidikan itu dan kita kaitkan dengan maksud dan tujuan penyelidikan itu untuk menentukan apakah perbuatan yang dilaporkan oleh si pelapor atau perbuatan itu adalah perbuatan pidana atau bukan. Kan poin pentingnya itu. Dia belum masuk pada tahap pencarian tersangka dan menemukan alat bukti. Semestinya proses penyelidikan inilah yang menentukan di awal itu. Bila mana memang ada dugaan peristiwa pidana, maka lanjut masuk ke tahap penyidikan dan bisa dilakukan upaya paksa. Nah, tapi kan di sini yang jadi ironis ini penyidik bisa melakukan upaya paksa baik dalam tahap penyelidikan maupun dalam tahap penyidikan. Itu yang tidak ada klaster pemisahnya di situ. Itu yang kami merasa keberatan. Jadi seharusnya proses penyelidikan itu bisa dilakukan lebih cepat dibanding proses penyidikan karena hanya untuk menentukan apakah perbuatan dimaksud adalah perbuatan pidana atau bukan. Jadi intinya setiap laporan polisi itu harus dimulai dengan tindakan penyelidikan. Ditentukan dulu perbuatannya masuk perbuatan pidana atau bukan. Bila mana bukan perbuatan pidana maka saat itu juga ya harus segera dihentikan. Jadi dihentikan penghentian penyelidikan, ada bukan pada saat setelah penyelidikan baru dihentikan, gitu kan. Itu bertentangan dengan definisi maksud dan tujuan penyelidikan dan penyidikan yang tercantum di dalam ketentuan umum KUHP itu sendiri. Ya, oke. Siap. Ya, harapannya ke depan nih, Beripan. Harapannya ke depan ini Setelah RDPU ini. Usulan-usulan kami, walaupun memang tadi Bro Eki katakan cukup ekstrim gitu ya, mungkin ada yang bisa diakomodir oleh pihak DPR karena ini bukan hanya sekedar untuk kepentingan kami sebagai pengusul, tapi ini jauh lebih luas untuk kepentingan masyarakat seluruh wilayah Indonesia gitu. Karena semua masyarakat kan tentunya bisa kemungkinan akan terjerat atau bukan akan ya, kemungkinan bisa berurusan dengan persoalan hukum ya. Tentunya hukum acara pidana ini ada sebagai pedoman bagaimana mereka diperlakukan oleh aparat penegak hukum. Iya betul ya, terutama perubahan sistem pemidanaan yang yang semula crime control model menjadi due process of law itu ya kan ya. Nah, ini harus betul-betul diwujudkan dan ini betul menjadi kebutuhan atau tuntutan hari ini ya untuk bangsa kita. Oke, terima kasih Bro Irfan, sukses, selamat, semoga usulannya diterima gitu ya. Dalam pengajuan RDPU. Oke, sama-sama Bro Irfan, sukses ya. Terima kasih. Salam sejahtera untuk kita semua.